Baik. Bisa kita mulai Pak Pendi? Bisa. Bisa. Ya. Masih semangat. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Jadi sudah memakai name tag ya, kartu nama ya, sudah semua ya. Sudah. Ya sudah semua ini ya. Saya pakai name tag saya Pak. Ya sudah. Kemudian sebelum kita lanjut acara selanjutnya atau materi selanjutnya, jadi kita berdoa dulu ya. Ya Pak. Ya, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya. Ya Pak Pendi ya. Siap. Ya, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu ya. Kemudian ikuti nanti gerakannya ya Pak Pendi ya. Ya. Ya, Pak Den ya. Kemudian jadi video ini kita ikuti bersama-sama untuk menguji konsentrasi kita ya. Oke. Ibu tenggelam ya. Itu dia. Iya. Ibu tenggelam. Tenggelam. Ya. Ayo semangat Ibu. Ya. Timbul tenggelam. Belah kanan. Kanannya mana? Ayo kanan. Timbul. Tenggelam. Lagi. Kiri. Lagi. Ya, Pak Ben. Kiri, Pak Ben. Ya. Ya. Ya, sudah ya. Ya. Oke, ya. Selanjutnya kita saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Jadi kita review sedikit mengingat materi 1 bulan yang lalu, pertemuan yang lalu ya. Jadi pertemuan yang lalu itu adalah cara mencegah diare ya. Artinya cara mencegah diare itu adalah dengan menjaga lingkungan kita, buang sampah pada tempatnya ya Pak Jen ya. Ya. Artinya jangan sampai lingkungan kita kotor, mencuci tangan dengan bersih, memakan makanan yang bersih dan baik ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita belajar menggunakan flip chart ya. Tujuan pembelajaran adalah mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak ya. Kemudian termasuk nanti pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual ya. Artinya kita mampu melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak ini dan perlakuan salah ya. Artinya salah cara kita terhadap anak, memukul terlalu keras sehingga menyebabkan anak kerugian pada fisiknya ya. Ya Pak Pendi ya. Ya. Tadi Pak Pendi itu semangat sekali dalam explaining ya. Selanjutnya adalah apa kemudian indikator atau bukti dari kita memahami cara pencegahan ini, pencegahan kekerasan ini. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu pengertian hak anak. Apa hak anak ya? Jadi hak anak itu adalah satu, bermain ya Pak Pendi ya. Ya, bermain, kemudian berkreasi ya. Berkreasi itu maksudnya anak bisa
tanpa dituntun. Misalkan dia bisa melakukan sendiri sesuai dengan keinginannya. Gambar Tetapi ya Pak ya, gambar. ya menggambar. Kemudian di anak ini mau mengambil air minum. Jadi mestinya adalah anak ini seperti yang saya katakan tadi, biarkan anak berkreasi, ya. Anak bisa mengambil sendiri minumannya. Artinya orang tua tidak usah ambilkan, biarkan dia ambil sendiri, ya. Artinya jangan jadikan anak adalah sebagai raja, ya. Tetapi anak ini mampu untuk melakukan sendiri. Ya, artinya anak-anak kita sedikit-sedikit mau minum, jadi kita ambilkan. Sementara anak ini bisa melakukan sendiri, ya. Bulan menyengar lan misal mau berbeda tentang apa pendamping din milih betan diri. Ya, artinya kalau tidak mau, ya. Artinya kalau dia mau, artinya berkreasi ini, artinya dia bisa melakukan sendiri. Ya jangan kita yang ambilkan seperti contoh tadi air minum dan lain sebagainya, makan. Jadi kalau misalkan anak mau makan, enggak mau, mama enggak mau disuapin, misal mau suap sendiri, ya sudah biarkan. Oh, Ya, iya, itu iya, iya. berikan anak kesempatan untuk berkreasi, ya. Oke, selanjutnya adalah memberikan nama yang baik. Ya, artinya namanya adalah Muhammad Iqbal, misal. Artinya ketika anak ini lahir ada, jadi berikan nama yang baik. Jangan panggil kebul ya. Iya, jangan Kebul. panggil yang tidak-tidak, itu. ya. Iya, iya, iya. Oke, selanjutnya Nah, adalah nama adalah doa ya Pak ya. ya betul Ibu, ketua kelompok yang pintar ini. Oh, iya, Nah, iya. nama itu adalah doa, ya. Luar biasa Ya. Bu Sur ya. Ya, kemudian apa ini? Kekerasan dan perlakuan salah. Ya, perlakuan salah ini seperti yang saya sampaikan tadi, memukul anak. Ya, memukul anak ini atau menjadikan anak cacat atau ada dampak terhadap fisiknya yang buruk. Artinya sakit kepalanya, sakit badannya, apalagi terluka misalkan. Artinya jangan sampai kemudian menjadi cacat permanen. Itu yang tidak boleh, ya. Semua kita masyarakat, ibu-ibu nanti kasih tahu tetangganya, keluarganya, suaminya, istrinya untuk menjaga ini supaya tidak melakukan kekerasan terhadap anak, ya. Oke, selanjutnya adalah apa kemudian dampak sekarang ini kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak ini. Ya, artinya dampaknya bisa saja anak ini kehilangan mental karena dibentak, misalkan dipukul di depan orang banyak. Ini adalah salah satu contoh dari perlakuan salah terhadap anak. Oke. Selanjutnya adalah melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Artinya kalau misalkan anak kita perempuan, misal kecil, kemudian pulang main, anak kita ini pucat misalkan, atau dia contohnya begini, misalkan nyampe di rumah dia begini duduknya, misalnya kita datang kemudian kita temunya anak ini sedang begini, ya ini Bertekuk, tandanya ya, bertekuk. ya Bertekuk lutut. Iya, bertekuk lutut. bertekuk Nah, lutut. itu artinya salah satu cara untuk kita bisa menandai anak itu ada masalah dengan tubuhnya. Ya. Ya, segera kita bertanya, ada apa nak, dan lain sebagainya, ya. Oke. Kemudian memahami pengertian anak istimewa. Ya, anak istimewa ini maksudnya adalah anak yang disabilitas, ya. Ya, kemudian anak yang kekurangan. Nah, mungkin kakinya, ya fisik dan sebagainya. Itu artinya semua anak kita perlakukan sama, ya. Artinya jangan kita beda-bedakan oleh karena dia misalkan secara fisik kurang, kemudian kita tidak mau berteman atau malah kita menjadikan beban. Artinya mengatai-ngatai misalnya, itu keliru. Ya Pak Pendi, ya. Ya, ya, ya. Ya, kemudian mempraktikkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Ya, artinya sudah kita rangkul anak ini, ya. Kita bimbing, ya. Ya, kita komunikasi secara baik terhadap anak yang dimaksud. Oke? Ya. Ya, kemudian ada tadi ya, dia lupa satu klaster.
Ia menjelaskan klaster anak, hak anak ya. Iya. Kemudian hak anak itu adalah hak pendidikan. Artinya jangan sampai kita sudah punya anak kemudian kita tidak berikan anak ini pendidikan, tidak menyekolahkan ya. Iya. Tidak kita mengajarkan. Artinya Bapak Ibu kalau tidak mampu nanti sekolahkan saja anak kita ke lembaga ya. Ya Pak Jen ya. Ya, kemudian memberikan kesehatan ya, artinya kesehatan, obati kalau dia sakit. Iya, iya, iya. Ya, jangan kita enaknya saja. Artinya dulu niat kita menikah mau punya anak, ya kan setelah punya anak kita tidak mampu untuk memberikan kesehatan terhadap anak kita. Oke? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Masih semangat? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.